Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang pemberontakan PRRI Permesta. PRRI merupakan singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. PRRI terjadi di Sumatera, sementara Permesta di Sulawesi, tetapi kedua pemberontakan ini saling berhubungan. Yang pertama, latar belakang. Yang menjadi latar belakang pertama yaitu perasaan kecewa dan merasa terhina dari para perwira dan prajurit Divisi 9 Banteng, yang mana mereka telah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raga bagi kemerdekaan Indonesia. Tetapi karena pada saat itu pemerintah pusat melakukan pengurangan jumlah tentara, maka dari Divisi Banteng tidak setuju, karena pada waktu itu juga bangsa Belanda mulai kembali ke Indonesia untuk menguasai Indonesia, sehingga mereka menganggap bahwa tidak perlu dilakukan pengurangan jumlah tentara. Yang kedua, ketidakpuasan dari beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena pada saat itu yang memberikan sumbangan terbesar untuk APBN itu dari daerah Sumatera dan Sulawesi, baik itu dari perkebunan maupun ladang minyak. Sementara kedua wilayah itu memberikan sumbangan kepada pemerintah pusat, tetapi kondisi atau kehidupan di Sumatera dan Sulawesi itu tingkat kesejahteraan antara prajurit dan masyarakat sipil itu sangat rendah. Artinya pemerintah pusat tidak memperhatikan keadaan di Sumatera dan Sulawesi. Akibat adanya berbagai permasalahan tersebut, karena didukung oleh beberapa perwira militer, maka mereka berinisiatif untuk membentuk dewan militer di daerah dengan tujuan untuk merebut pemerintahan di daerah masing-masing. Yang pertama itu Dewan Banteng, dibentuk tanggal 20 Desember tahun 1956 di Sumatera Barat, dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Dewan Gajah tanggal 22 Desember 1956 di Sumatera Utara di bawah pimpinan Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda bulan Januari tahun 1957 di Sumatera Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Barlian. Dan yang keempat itu Dewan Manguni 17 Februari tahun 1957 di Manado di bawah pimpinan Mayor Somba. Jadi Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda itu awal dari terbentuknya PRRI, sementara Dewan Manguni itu cikal bakal dari Permesta. Setelah dibentuknya dewan-dewan tersebut, maka pada tanggal 9 Januari 1958, para tokoh militer dengan para tokoh sipil mengadakan pertemuan di Sungai Dare, Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan berupa Piagam Jakarta yang berisi tuntutan agar Presiden Soekarno bersedia kembali kepada kedudukannya yang konstitusional, serta menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan. Artinya mereka meminta bukti, bukan janji. Adapun tuntutan yang diberikan dari PRRI dan Permesta, yang pertama mendesak Kabinet Juanda supaya mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Yang kedua, mendesak pejabat Presiden Mr. Sartono untuk membentuk kabinet baru yang disebut Saken Kabinet Nasional yang bebas dari pengaruh PKI. Dalam hal ini pengaruh komunis, karena pada saat itu arah atau kiblat politik dari Soekarno itu lebih condong ke
komunis Uni Soviet. Yang ketiga, mendesak kabinet baru diberi mandat sepenuhnya untuk bekerja hingga pemulihan umum yang akan datang. Yang keempat, mendesak Presiden Soekarno membatasi kekuasaannya dan mematuhi konstitusi. Dan yang kelima, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu 5 kali 24 jam, maka Dewan Perjuangan akan mengambil kebijakan sendiri. Untuk merespon ultimatum dari Dewan Perjuangan, maka tanggal 11 Februari diadakan sidang Dewan Menteri. Dalam sidang tersebut, Dewan Menteri menolak ultimatum dari Dewan Perjuangan sehingga memecat Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Jambek, dan Kolonel Simbolon karena dianggap sebagai pembangkang. Selanjutnya, tanggal 15 Februari 1958, Letnan Kolonel Ahmad Hussein memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan mengangkat Safruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Hal itu merupakan respon atas penolakan tuntutan yang diajukan oleh PRRI karena waktu itu Dewan Menteri Pusat menolak ultimatum yang diberikan oleh PRRI. Pada saat dimulainya pemerintahan PRRI di Sumatera, pihak PRRI mendapatkan dukungan dari Permesta dari wilayah Sulawesi. Karena waktu itu wilayah Sulawesi juga merupakan daerah yang memberikan sumbangsi terhadap pendapatan pusat, tetapi tidak diperhatikan kehidupan masyarakat di sana. Makanya mereka lebih memilih untuk mendukung PRRI dan bergabung sehingga pemberontakan itu disebut dengan PRRI Permesta. Adapun upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, pemecatan. Salah satu upaya pertama yang diambil oleh pemerintah itu memecat sejumlah anggota militer yang ikut terlibat dalam masalah tersebut, seperti Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Dahlan Jambe, Kolonel Vence Samuel, dan Kolonel Maludin Simbolon. Bahkan bukan hanya memecat kolonel atau anggota militer yang melakukan pembangkangan, tetapi para komando daerah militer yang ada di Sumatera juga ikut dibekukan. Upaya penumpasan yang kedua itu dengan operasi militer. Yang pertama itu operasi Tegas yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Yang mana daerah Riau menjadi sasaran dari operasi tersebut. Yang kedua, operasi 17 Agustus. Daerah sasarannya itu Sumatera Barat, di mana operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kolonel Ahmad Yani, sehingga dalam operasi tersebut berhasil menduduki kota Padang sekitar tanggal 17 April dan pada tanggal 12 Maret 1958 berhasil menguasai daerah Bukit Tinggi, yang mana Bukit Tinggi merupakan ibu kota dari PRRI atau pusat pemerintahan dari PRRI. Yang ketiga, operasi Sabta Marga. Daerah sasaran itu Sumatera Utara. Yang menjadi pemimpinnya itu Brigjen Jatikusumo. Yang keempat, operasi Sadar. Daerah sasarannya itu Sumatera Selatan, dipimpin Letnan Kolonel Ibnu Sutowo. Upaya penumpasan yang berikut itu mendesak Kabinet Juanda dan Nasution. Mereka mendesak Kabinet Juanda dan Nasution untuk mendesak kedua kabinet tersebut sehingga
sehingga pemberontakan yang terjadi harus dihentikan dengan tegas. Sehingga mulai memasuki akhir bulan Februari, Angkatan Udara Republik Indonesia melancarkan serangan pengeboman terhadap berbagai instansi yang dianggap penting yang berada di Kota Padang, Bukit Tinggi, dan juga Manado. Yang berikut mengirim pasukan. Pada bulan Maret, pasukan dari divisi Diponegoro dan Siliwangi yang berada di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani melakukan pendaratan di Pulau Sumatera. Akan tetapi sebelumnya itu Nasution sudah memerintahkan semua pasukan yang resmi dari para komando angkatan darat yang berada di pangkalan minyak Kepulauan Sumatera dan juga Riau untuk bergabung dengan pasukan dari divisi Diponegoro dan Siliwangi. Kemudian tanggal 14 Maret 1958, daerah Pecambaru dapat dikuasai oleh pasukan dari divisi Diponegoro, Siliwangi, dan para komando angkatan darat. Lalu tanggal 4 Mei 1958, Bukit Tinggi berhasil dikuasai. Selanjutnya, semua pasukan Tentara Nasional Indonesia berhasil membebaskan semua daerah yang awalnya merupakan pusat dari pemberontakan PRRI. Operasi yang terakhir itu Operasi Merdeka. Tepatnya pada bulan April 1958, dipimpin langsung Letnan Kolonel Rukminto Hendra Diningrat. Dengan adanya operasi tersebut, kemudian pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Hussein menyerahkan diri sehingga pergerakan PRRI menjadi sangat tidak stabil. Dan juga ada sumber-sumber yang menyatakan bahwa pemberontakan PRRI dan Permesta itu mendapat bantuan dari pihak asing. Dalam hal ini, Amerika melalui agen intelijennya CIA. Itu dibuktikan juga dengan ketika terjadi penyerangan, salah satu pesawat PRRI itu ditembak jatuh oleh pasukan dari Indonesia. Setelah pesawat tersebut ditembak jatuh, ternyata yang menjadi pilot adalah Alan Pope, yang merupakan warga Amerika Serikat. Karena pada saat itu Amerika Serikat tidak ingin supaya pemerintahan Soekarno itu jatuh ke komunis, karena waktu itu juga Soekarno lebih condong untuk berpihak pada komunis, bukan kepada Amerika atau kaum liberal. Selain itu ada juga dampak dari PRRI dan Permesta itu korban jiwa yang berjatuhan di antara kedua belah pihak, baik PRRI maupun Tentara Nasional Indonesia, dan ada juga korban dari masyarakat sipil. Baik, itu saja materi pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih.